Al-Mustafa Center. Nahmadullah ta'ala ala kulli ni'am wa kulli minan. Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala ni'matil imani wal islami was sunnah wa kadzalika ni'mati talabil ilm. Baik, kelihatan di layar soal yang akan kita bahas ya? Kelihatan. Alhamdulillah. Baik. Ya, Ustaz. Baik, bismillah. Ini soal saya sendiri yang bikin. Soal ini tidak jauh dari format sebelumnya. Jadi kita akan mengambil sebagian dari fahmil masmu', sebagian dari fahmil makruh, kemudian juga mayata'allaqu bitarakib, nahwu wa sarf, kemudian juga balaghah, adab, kemudian ulumus syar'iyyah. Ulumus syar'iyyah itu adalah 20 soal terakhir. Ada di situ fikih, ada di situ tafsir, ada di situ usul tafsir, ada di situ sirah, ada di situ akidah, tayyib, mustalah, tayyib. Dan sekali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, bahwasanya kemampuan yang paling dibutuhkan untuk mengikuti tes-tes tersebut, yang pertama adalah kemampuan dasar. Ini yang sangat dibutuhkan. Walaupun kita misalnya sering membahas soal, tetapi teman-teman kurang memiliki dasar-dasar dari ilmu bahasa, artinya nahwu sharaf teman-teman antum masih kurang, ini kita akan sulit ketika menghadapi soal yang berbeda. Kita akan sulit menghadapi soal yang berbeda kalau kita tidak punya dasar. Tapi kalau kita sudah punya dasar, soal yang model manapun kita tahu, kita bisa menjawab. Kenapa? Karena kita punya dasar. Nah, ini penting. Ya. Karena siapa yang tahu tentang soal-soal yang akan keluar besok? Ya kan? Apalagi Arab, sangat rahasia sekali mereka. Tidak mungkin ada soal yang keluar. Tidak mungkin atau sulit terbayangkan ada soal yang keluar, artinya sudah bocor duluan. Tapi alhamdulillah kisi-kisi tadi sudah saya sampaikan. Ya, hal-hal yang perlu kita persiapkan untuk ujian yang mau masuk LIPIA dan juga universitas lain pada umumnya. Madinah itu ada tahdid lughawi. Ya soalnya mutar-mutar gitu saja. Fahmil makruh, fahmil masmu', tarakibil lughah, nahwu wasarf, dan juga ada balaghahnya. Tayyib, ada balaghah, ada adabnya. Begitu juga ketika di Mesir juga seperti itu. Ada insa'nya. Sebelum kita mendaftar itu kita sudah diharuskan untuk membuat insya sebagaimana judul yang telah mereka tentukan. Nah, ini kan kita memang membutuhkan kemampuan bahasa Arab yang bagus. Kalau kita memiliki kemampuan bahasa Arab yang bagus, di mana saja, kapan saja kita siap untuk mengikuti tes. Ya, seperti itu. Dan teman-teman yang kalau seandainya tahun ini belum berhasil, masih ada lagi kesempatan. Ya, masih ada lagi kesempatan. Coba di sini tidak gagal, coba di tempat lain. Yang penting teman-teman itu ketika masuk tes itu jangan coba-coba. Artinya apa? Teman-teman itu memang sudah memiliki kemampuan untuk menjawab soal-soal tersebut. Apa itu kemampuan yang harus kita miliki? Yaitu tadi, kemampuan yang paling penting itu adalah dasar-dasar ilmu bahasa. Tayyib. Apalagi nanti di Indat Lughawi LIPIA nanti akan ada soal, akan ada dua tipe soal. Pertama tahriri, tulisan, yang kedua adalah syafahi. Kita diminta untuk berbicara. Mereka bertanya, kita menjawab. Mereka ngobrol, kita kemudian melayani obrolannya. Mereka ingin lihat kita bisa bahasa Arab atau tidak. Seperti itu. Bismillah. Kita masuk ke pembahasan soal. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada kita langsung ya. Iya, Baik. Soal yang pertama sampai 20 ke depan itu adalah soal fahmil masmu'. Cuma kalau fahmul masmu' pertemuan yang kedua ini kita tidak lagi berbicara tentang huruf qaf, huruf kaf, huruf mim, huruf nun dan lain sebagainya, tapi sudah dalam satu kalimat.
Ya, satu kalimat yang mafhum. Cuma di sini kalau kita salah dengar ya bisa jadi kita menjawabnya salah. Maka kita harus fokus di dalam mendengar apa yang didengar tersebut. Baik. Nah, di sini saya bacakan soalnya. Bismillah. Isma'il awal. Raqmul awal. Qidr. Tsani. Qadar. Tsalits. Ihtikar. Rabi'. Al-isti'anah. Al-khamis. Futur. Sadis. Al-Islamu dinul haq. As-sabi' al-imanu laysa bitamanni. Thamin al-muslimuna uswah. Tasi' innal muttaqina fir rihlah. Al-ashir al-musafiru yusafiru ma'as safir. Baik, nah ini ya. Yang pertama apa? Jawabannya. Nah, ini ada dua yang mirip-mirip nih. Qirdun atau qidran? Qidrun. Ini dua makna yang berbeda juga ini. Kalau qirdun itu monyet, kalau qidrun ya tempat masak, kenceng. Kalau bahasa saya, tahu bahasa antum apa? Panci. Panci. Oh, panci ya. Baik. Kemudian soal yang kedua. Nah, di situ Ismail Qari apa? Ya, ada yang mirip-mirip juga. Kotoran, qadar. Qadarun, kotoran. Ya. Baik. Kemudian soal yang ketiga. Ihtikar. Hati-hati, bukan ihtiqor. Ihtikar. Kalau ihtiqor itu menghina, kalau ihtikar itu seseorang yang menyimpan suatu barang kalau sudah mahal baru dikeluarin. Dan itu tidak boleh. Kemudian al-isti'anah. Nah, ini cara bacanya bukan al-isti'anah. Kalau hamzah wasol itu cara bacanya adalah al-isti'anah. Al-isti'anah ini mirip-mirip nih tulisannya. Kalau salah klik, dengarnya kurang jelas. Tadi apa ya? Ini harus jelas. Jadi al-isti'anah. Kemudian selanjutnya futur. Nah, ini to. Bukan ta, bukan futur. Futur. Kalau futur itu ta. Tapi ini pakai to, futur. Tayyib. Kemudian selanjutnya yang keenam. Al-Islamu dinul haqq. Nah, perhatikan di sini al-Islamu dinul haqq. Ini bedanya B dengan D, apa bedanya di situ? Alif lam. Kalau saya bacanya al-Islamu dinul haqq, berarti itu tidak ada alif lam. Tapi kalau saya baca al-Islamu dinul, nah, dinul berarti ada alif lam di al-haqnya itu. Ini kecermatan kita di dalam mendengar ya. Kemudian nomor 7, al-imanu laisa bit tamanni. Bit tamanni. Ya, al-imanu laisa bit tamanni. Al-iman ya, bukan al-Islam. B. Kemudian selanjutnya, nah ini masih fahmul masmu, kita lewat-lewat begitu saja ya. Al-muslimuna uswah. Jangan kalian salah dengar ukhwah atau ikhwah. Al-muslimuna uswah. Uswah itu teladan. Orang-orang Islam itu adalah teladan. Karena kan kita yang seringnya itu dengar apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi mungkin apa ikhwah itu uswah. Ini butuh kejelian. Kemudian terakhir 9 ya. Innal muttaqina fir rihlah. Rihlah bukan fil jannah. Kemudian 10 terakhir al-musafiru yusafiru ma'as safir. Huruf sin ya. Al-musa bukan musa, bukan musa. Al-musafiru yusafiru ma'as safir. Seorang musafir berpergian dengan seorang safir, utusan. Tayyib. Nah, kemudian
kita menampilkan soal fahmul masmu tipe yang kedua. Ini tipe soal yang seperti ini saya ambil dari soal-soal tahdid lughawi Madinah. Jadi kita mendengar sebuah teks, habis itu kita menjawab pertanyaan sesuai dengan teks yang kita dengar tersebut. Dari sini saya mengambil sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang bagaimana kita seharusnya memilih teman. Hati-hati di dalam memilih teman dan pergaulan. Saya perdengarkan. استمع لهذا الحديث بإجابة أسئلة فهم المسموع الثاني. وعن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. Tayyib. Sekali saja cukup teman-teman ya. Tayyib. Nah, sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti kalau hadis itu ada perawi, ada matan, dan siapa yang mengeluarkan hadis tersebut. Ini pertanyaannya pakai bahasa Arab. Manir rawi dzakal hadis? Siapa yang meriwayatkan hadis tersebut? Nah, sebagaimana yang kita dengar tadi, siapa yang meriwayatkan hadis tadi? Abu Musa. Sahabat. Ayo, Abu Musa atau Abu Ayyub? Abu Musa. Abu Musa al-Asy'ari, sahih. Abu Musa al-Asy'ari. Nah, kemudian ini kelanjutan dari hadis tadi sebenarnya. Jadi potongan-potongan hadis saja. Innama mathalu apa? Al-jalis. Permisalan teman kita yang soleh. Jalis, teman duduk kita, teman ngobrol kita, teman bareng kita. Kamathali nuqtah wa nafikhil kir. Seperti apa? Kahamilil miski, sebagaimana orang yang membawa al-misk. Miskun apa miskun? Kasturi, minyak wangi. Tayyib. Wa nafikhil kir, apa itu nafikhil kir? Kir itu ya kalau kita bahasa Indonesia juga namanya apa? Kalau bahasa Bangka itu sama juga namanya ker. Nah, tayyib. Jadi dia apa namanya pandai besi. Wa nafikhil kir. Tayyib. Nah, di sini jawabannya adalah days. Kahamilil miski, pakai kaf, bukan pakai kof. Nah, hati-hati di sini. Jawabannya adalah D. Fahamilul miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu. Yuhdiyaka, antum ketika dekat dengan yuhdiyaka, dekat dengan apa namanya pemilik kasturi tadi, antum akan terasa wangi juga walaupun antum tidak punya kasturinya. Wa imma an tabta'a minhu, atau antum yang akan membeli darinya. Tayyib. Nah, jawabannya adalah wa imma an yuhdiyaka. Tayyib. Antum kan kalau di Arab itu biasanya kalau kita ada minyak wangi itu, ya di Indonesia juga. Jadi kita kasih teman kita nyicip-nyicip gitu di tangannya. Jadilah wangi kita, walaupun kita tidak punya misk kasturi tadi, tapi kita keciprata. Wa imma an tajida, ini huruf jar yang datang setelah tajida. Wa imma an tajida. Nah, di sini apa yang tepat? Minhu, anhu, alaihi atau alaiha? Nah, sebagaimana teks hadis tadi dan juga sesuai dengan makna yang kita inginkan, wa imma an tajida minhu, hu-nya kembali kepada ya hamilil miski, hu-nya kembali kepada hamilil miski, maka engkau akan mendapatkan darinya riham thayyibah, bau yang wangi. Wa nafikhul kir, adapun yang pandai besi tadi, imma an nuqtah thiyabaka. Ya, dia
bisa jadi akan membuat yahriqa thiyabaka, dia akan membakar bajumu. Kita dekat-dekat tukang besi yang dia mainnya sama api, sama besi. Ya khawatir kita kalau nggak dapat apinya, dapat gosongnya. Berarti an yahriqo, D. Nah ini hati-hati nih. Jangan sampai kalian jawab A. Kalau A itu yahriqo. Yahriqo itu melobangin. Beda dengan yahriqo, itu membakar. Kemudian selanjutnya, man akhraja dzakal hadisi kama huwal masmu'? Siapa yang mengeluarkan hadis tadi kama huwal masmu'? Berarti ini kita berbicara tentang ashabu kutubil hadis. Nah, tadi kita katakan di dalam hadis tadi muttafaqun alaih. Dan muttafaqun alaih itu adalah hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Berarti di sini jawabannya adalah B, Al-Bukhari wa Muslim. Min fawaidil haditsil madhkur. Nah, ini kemampuan kita di dalam memahami teks tadi. Apa yang bisa kita ambil faidahnya dari hadis tersebut? Kira-kira yang tepat, yang paling tepat. Ikhtiyarun nas, ikhtiyarun fi talabil ilmi, ikhtiyaruz zaujah, atau ikhtiyar sahib salih. Yang mana? D. D pastinya. Kalau di sini hampir mirip antara A dan D. Tetapi sekali lagi teman-teman, yang saya cermati dari soal-soal Libya, soal-soal Madinah, mereka akan meminta kita menjawab pertanyaan yang lebih benar, lebih tepat. Artinya di sana ada mungkin yang mirip-mirip, ada yang mungkin bisa jadi benar, tetapi kita di sini memilih yang paling benar, yang paling tepat. Yang paling tepatnya adalah memilih teman yang saleh. Min fawaidil haditsil madhkur, di antara faidah-faidah hadis tadi juga adalah apa? At-tahdzir. Peringatan dari musahabati sayyi. Musahabati, peringatan dari berteman dengan orang-orang yang jelek. Tidak boleh berteman dengan orang-orang yang jelek. Ya. Nah, ini ada yang mirip-mirip nih, mutalabati, musahabati. Ya kan? Ada juga yang D itu musahabatin nas. Taib, ini mirip-mirip juga, tapi di sini yang lebih tepatnya apa? C, at-tahdhiru bin musahabati as-sayyi. Taib. Kemudian soal selanjutnya, ma makna kalimati rihan muntinah? Apa makna dari kata rihan muntinah? Karihah. Ya, riha bau, muntinah, bau busuk. Nah, ini raihah karihah. Ini kemampuan kita di dalam menganalisis kalimat-kalimat yang sinonim. Nah, ini di dalam tes. Kalau ada orang yang misalnya ngelamar PNS juga ada tuh. Soal-soal yang kalimatnya sinonim, kita milih yang mana. Ini pemilihan katanya. Nah, di dalam soal-soal saya lihat Libya, Madinah juga ada soal-soal yang seperti itu. Jadi kita harus banyak memang kosakata. Kita harus tahu muradif ini apa, kita harus tahu lawannya apa, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam soal-soal tarokib atau ilmu nahu, ilmu sarf, dan juga ilmu mufradat atau bahasa Arab. Perhatikan. Di sini kalimatnya asbaha Zaidun arifan. Pertanyaannya, asbaha fi'lu madin, masdaruhu, apa masdarnya? A, B, C, D. Masdarnya adalah B. Isbahan. Isbahan. Karena wazannya apa? Wazannya af'ala. Semua wazan af'ala itu wazan mazid, ya, maka masdarnya adalah if'alan. Ya, berarti ini apa? Berarti ilmu shorof ini. Teman-teman harus menguasai di sini ilmu shorof, ya. Mulai dari wazan-wazan mujarad mazidnya, kemudian juga wazan masdarnya, masdar qiyasi yang kita maksud. Ya. Contohnya misalnya apa? Af'ala yuf'ilu if'alan, fa'ala yuf'ilu taf'ilan atau taf'ilatan. Kemudian fa'ala yufa'ilu mufa'alatan atau fi'alan. Ini masdar-masdar dari fi'il qiyasi.
masdar qiyasi. Nah, ini memang kemampuan kita harus sampai ke sana. Begitu juga khumasinya, ya, infa'ala yanfa'ilu infi'alan, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Nah, ini harus hafal ini teman-teman. Nah, ini berkenaan dengan ilmu sharf. Selanjutnya, fi syahri 30 yauman. Ma i'rabu 30? Apa i'rab 30? Kedudukannya 30 sebagai apa di situ? Ada mubtada, ada khabar, ada fa'il, ada maf'ul. Mana yang memungkinkan? Yang memungkinkan adalah khabar. Mubtada atau khabar? Khabar. Mubtada. Karena fi syahri itu dia apa? Fi syahri itu adalah khabarnya. Fi syahri itu kan khabar. Khabar itu kan dia ada dua bentuk, ada jumlah dan ada mufrad jumlah dan ada syibhu jumlah. Tayyib. Maka fi syahri ini di sini adalah bentuk khabar dari syibhu jumlah. Karena kalau mubtada nggak mungkin dia itu berbentuk jar majrur, pasti dia adalah khabar. Dan kita katakan di sini mubtada'nya mubtada muakhar, khabarnya adalah khabar muqaddam. Terus bagaimana redaksi asalnya? Redaksi asalnya adalah salatuna yauman fi syahri. Nah, seperti itu redaksi asalnya. Salatuna yauman fi syahri atau salatuna fi syahri. Seperti itu. Untuk memahami mubtada dan khabar ini teman-teman harus memakai setelah struktur ya, struktur kebiasaan mubtada khabar itu. Mubtada harus ma'rifah, adapun khabar itu bebas. Mau ma'rifah, mau nakirah, mau mufrad, mau jumlah, mau syibhu jumlah itu bebas. Mau jumlah ismiyah, mau jumlah fi'liyah itu bebas kalau khabar. Tapi kalau mubtada itu dia harus ma'rifah. Kecuali ada hal-hal yang membolehkannya selain ma'rifah. Tayyib. Dan mubtada khabar itu redaksinya adalah sebuah kata yang diinformasikan tentangnya. Sebuah kata yang ada kelengkapannya. Seperti itulah susunan dari mubtada khabar. Jadi bisa kita pahami dan bisa kita rasakan. Tayyib. Jadi salatuna fi syahri. 30 fi syahri dalam satu bulan. 30 hari dalam satu bulan. Tayyib. Selanjutnya. Ishtaraitu sayyaratan nuqtah minas suq. Nah, di sini kita diminta untuk menyempurnakan kalimat sayyarah. Dan yang datang setelah sayyarah itu adalah sifat. Nah, kalau kita membahas tentang sifat, pastikan bahwasanya antara sifat dan mausuf itu sama. Tayyib, kalau dia mudzakkar maka sifatnya juga harus mudzakkar. Kalau dia muannas maka sifatnya juga harus muannas. Kalau dia ma'rifah maka sifatnya juga harus ma'rifah. Kalau dia nakiro maka sifatnya juga harus nakiro. Nah, di sini ishtaraitu sayyaratan sauda. Ya, karena sauda ini untuk muannas. Kalau aswad untuk mudzakkar, kalau sauda untuk muannas. Baik. Baik. Kemudian selanjutnya istaqallat Indonesia min ihtilali fi sanati. Nah, ini berkenaan dengan wawasan kenegaraan kita. Indonesia merdeka pada tahun 1945. Yang mana nih kira? A, B, C, D? B. Ya, fi alfin wa tis'imi'ah wa khamsin wa arba'in 1945. Tayyib. Nah, di sini juga kita harus bisa memahami soal terlebih dahulu. Karena bagaimana kalau kita mau menjawab soal sedangkan kita sendiri tidak paham soal tersebut. Tayyib. Kemudian Zaidun la yatakasalu anid darsi. Ma masdaruhu yatakasal. Ma masdaru yatakasal. Nah, ini masdar tadi ya. Takasala yatakasalu takasulan. Jawabannya adalah A. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Baik. Apakah ini bentuknya rubai, khumasi atau sudasi? Khumasi. Khumasi. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Baik. Kemudian selanjutnya
Raja'a Ahmadu minal madrasati naharon. Ma i'rabu naharon? Apa itu i'rab dari naharon? Yang tepat adalah ada yang bisa jawab? Maf'ul fihi. Apa itu maf'ul fihi? Maf'ul yang dia menunjukkan waktu atau tempat suatu kejadian. Itu maf'ul fihi. Atau istilah lainnya adalah dzarf. Dan dia ada dua, ada dzarfuz zaman yang berkenaan dengan waktu, dan yang kedua adalah dzarful makan yang berkenaan dengan tempat. Nah, naharan ini yang artinya siang, ini berkenaan dengan waktu atau tempat? Waktu. Raja'a Ahmadu minal madrasati naharan. Raja'a Muhammad. Berarti naharan ini berkenaan waktu. Waktu apa? Waktu raja'a, waktu dia pulang. Kapan? Siang hari. Nah, inilah maf'ul fihi namanya. Tayyib. Nah, ini teman-teman, penguasaan tentang maf'ul itu sangat sering sekali keluarnya ya. Dan maf'ul itu ada 5, ada maf'ul bihi, ada maf'ul fihi, ada maf'ul li ajlihi, ada maf'ul ma'hu, ada maf'ul mutlak. Itu masing-masing harus bisa kalian membedakannya. Nah, pokoknya jurumiyah itu harus melotok lah. Ya. Baik. Dan satu hal juga yang harus kita pahami sebelum kita menentukan kedudukan suatu kalimat, fahami terlebih dahulu kalimat tersebut. Sulit kalian akan mengi'rabkan kalimat tersebut dengan i'rab yang benar kalau kalian tersendiri tidak paham maknanya. Raja'a Ahmadu minal madrasati naharan itu maknanya apa? Sulit kali-kali kalau kalian mau menjawab naharan itu sebagai apa. Sedangkan kalian sendiri tidak tahu makna kalimat. Selanjutnya, hadhihi madrasatu Fatimata. Fatimah di sini i'rabnya apa? Mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi. Perhatikan di sini. Madrasatu Fatimata. Mudhaf ilaihi ini cara kita menentukannya bahwasanya dia mengandung salah satu dari 3 huruf jar. Ya, ini ciri-ciri kita mengetahui dari mudhafun ilaihi. Antara mudhaf dan mudhafun ilaihi ini mengandung makna salah satu dari huruf jar. Yang pertama adalah bisa jadi dia mengandung makna li atau kepemilikan, bisa jadi dia mengandung makna fi yang maknanya adalah dzarfiyah, dan bisa jadi dia mengandung makna min, artinya apa? Min ajzaihi, bagian darinya. Tayyib. Nah, di sini kalau kita lihat Madrasatu Fatimata ini mengandung makna apa kira-kira? Mengandung makna li. Madrasatu Fatimata itu maksudnya adalah madrasah milik Fatimah. Kemudian selanjutnya yunsabul ismu wa yurfa'ul khabar. Atau kita maklumkan yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Hada amalu, ini adalah amalnya siapa? Inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha. Kalau kana wa akhwatuha amalnya apa? Yansibul khabar. Kalau kana wa akhwatuha merafa'kan isim, menasabkan khabar. Kalau kada wa akhwatuha, kada wa akhwatuha i'rabnya apa? Fungsinya sebagai apa? Kada wa akhwatuha. Sama seperti kana, cuma dia khabarnya berbentuk jumlah. Kalau kana wa akhwatuha, amalnya apa? Menasabkan mubtada dan khabar. Menasabkan 2 maf'ul. Tayyib. Kemudian selanjutnya al-munada mufradul alam. Hukumnya, nah ini pembahasan bab al-mansubat. Ada yang dinamakan dengan munada. Munada itu adalah isim yang didahului oleh huruf harfun nida. Contohnya ya Ahmadu, ya Zaidu, ya Talibu. Nah, munada mufradul alam di sini dia hukumnya adalah mabniun 'ala dhamm. Mabniun 'ala ad-dhamm. Karena munada itu ada 5. Yang pertama adalah mufradul alam,
yang kedua adalah nakiratul maksudah, yang ketiga adalah nakiratul ghairu maksudah, yang keempat munada mudhaf, yang kelima adalah munada syabihun bil mudhaf. Dua yang pertama yaitu munada mufradul alam dan munada nakirah maksudah itu hukumnya mabniun ala dhamm. Adapun tiga yang akhir itu hukumnya adalah mansub. Ini teman-teman harus paham ya pembahasan ini ya. Kemudian min amsilatil fi'lin naqis. Ya, contoh-contoh fi'il naqis. Di bawah ini apa kira-kira? Da'a, betul sekali. Nah, ini ilmu sharaf. Ya, fi'il dari sisi dia dimasuki oleh huruf illah terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah fi'il misal, yang kedua fi'il ajwaf, yang ketiga fi'il naqis, keempat fi'il lafif mafruq, kelima fi'il lafif makroni. Baik. Nah, misal itu apa fi'il misal? Fi'il misal adalah huruf illah yang di awal. Baik. Kalau fi'il ajwaf, huruf illahnya di tengah. Kalau fi'il naqis, huruf illahnya di yang akhir. Kalau huruf illahnya ada 2, itu namanya lafif. Kalau dia berpisah, lafif mafruq. Kalau dia bergandengan, lafif makrun. Harus di luar kepala. Jangan di dalam kepala. Kalau di dalam kepala itu masih mikir. Ya, harus di luar kepala. Ya. Semangat ya. Zul, semangat Zul. Ini faidah-faidahnya bisa kalian tulis teman-teman ya. Bisa kalian tulis untuk menambah pemahaman secara global dari pembahasan kita. Selanjutnya, ra'aitu akhahu fil madrasati. Saya telah melihat saudaranya fil madrasah. Ma'irabu akhahu. Apa kira-kira jawabannya? Jawabannya adalah A. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang ada yang menjawab asmaul khamsah mungkin. Bisa jadi. Ada nggak di sini yang jawab asmaul khamsah? Di sini ada. Tuh, Ridwan Rahmat menjawab asmaul khamsah. Di sini yang kita tanyakan adalah i'rabnya, kedudukannya, bukan bentuknya. Ini harus kita pahami. Ya, teman-teman yang di online bisa dipahami ya? Ya. Jadi kita di sini bukan nanya bentuk. Kalau bentuk iya asmaul khamsah, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin. Tapi di sini kedudukannya dia sebagai maf'ul. Hukumnya mansub. Alamat nasabnya apa? Alif. Kenapa alamat nasabnya alif? Karena dia adalah asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu turfa'u bil wawi, wa tunsabu bil alifi, wa tujarru bil ya. Baik, selanjutnya. La tafrah bima indaka minal wadhifah. Jangan bahagia kedudukan jabatan yang Anda dapatkan, yang Anda raih saat ini, yang Anda miliki saat ini. Nah, perhatikan harfula fil jumlati hiya. Nah, ini bentuk la. La itu adalah nafiyah, adalah nahiyah, adalah la zaidah, adalah atifah. Ini kira-kira la mana nih? La nahiyah. Nah, la nahiyah itu masuk kepada fi'il. Kalau la nafiyah masuk ke fi'il, masuk ke isim. Tapi kalau la nahiyah dia masuk ke fi'il dan dia menjazamkan fi'il mudhari' tersebut. Nahi itu kan melarang. Nehi karena ada bahasa India tuh. Nehi. Karena larangan. Baik. Jadi jawabnya adalah D, la nahiyah. Kemudian al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi ma muradifu kalimati yuhda. Yuhda, hadiah. Apa? Yuqta, diberikan. Kemudian selanjutnya haula'i asdiqai nuqtah tayyibun.
Pelengkapnya yang mana kira-kira yang tepat? Hum. Hum. Ya, hum thayyibun. Kemudian ja'a Zaidun hazinan. Ma'irabu kalimati hazinan. Hal. Apa itu hal? Hal itu adalah al-ismul mansubul mufassiru liman bahama minan hayat. Itu definisi hal. Jadi dia adalah isim mansub yang menjelaskan keadaan. Kan hal itu bahasa Indonesianya kan keadaan. Nah, itulah hal. Dari mana kita tahu hal? Ya dari konteksnya itu. Ja'a Zaidun hazinan. Zaid datang dalam keadaan apa? Hazinan, sedih. Hadza sunduqun kabirun. Ma jam'u kalimati sunduq. Nah, teman-teman, saya kasih tahu bahwasanya kalau jamak taksir, jamak itu kan ada 3. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim, dan juga ada jamak apa? Taksir. Jamak mudzakkar salim itu adalah ma dalla ala aktsar min itsnaini bi ziyadati fi mudzakkarin aqilin bi ziyadatin nunin bi ziyadatil wawi wa nunin aw ya'in wa nunin ala akhirih. Itulah jamak mudzakkar salim nahwu muslimuna mu'minun. Adapun jamak muannats salim ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Jamak yang dijamakkan dengan alif dan ta mazidah. Untuk muannas, contohnya muslimatun mu'minatun. Nah, ini jamak taksir. Jamak taksir itu tidak punya kaidah. Berbeda dengan jamak mudzakkar sama jamak muannas, dia punya kaidah. Jamak mudzakkar salim tambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Jamak muannats salim tambahkan alif dan ta. Tapi kalau jamak taksir tidak. Terus bagaimana? Semakin banyak Anda membaca kamus-kamus, mendengar orang Arab, maka semakin Anda tahu jamak taksirnya. Nah, kalau kita buka kamus sunduk ini, jamaknya adalah apa kira-kira? Sanadiku. Sanadiku. Nah, sanadiku. Selanjutnya, at-tullabu la yadkhuluna al-fasla illa Zaidun. Nah, para siswa-siswa tidak memasuki kelas kecuali Zaid. Berarti yang masuk kelas hanya Zaid saja. Yang lainnya pada ngorok di kamar. Puasa. Baik, apa i'rabnya Zaid di sini? Mustasna. Pokoknya kalau ada huruf illa, maka yang datang setelahnya itu adalah mustasna. Cuma harus kalian perhatikan di sini, apakah dia wajib dinasabkan atau tidak wajib dinasabkan. Kalau dia adalah tamun mujab, maka dia wajib dinasabkan. Tapi kalau dia adalah tamun manfi, maka dia tidak wajib dinasabkan. Nah, ini. Maka di sini boleh antum katakan illa Zaidan atau illa Zaidun. Boleh. Boleh illa Zaidan, boleh illa Zaidun. Kenapa? Karena dia adalah tamun manfi. Kalau dia tamun mujab, nah itu harus wajib dinasabkan. Tapi antum jawab mustathna itu sudah benar. Selanjutnya, inna sahra'a hiya mantiqatun jigrafiyatun qahilatun tatamayyazu binudratil amtari. Nah, binudratil amtar. Apa itu amtar? Amtar itu jamak dari apa? Motor atau mumtir atau mimtor. Motor pakai alif atau tidak? Iya, lihat teksnya itu. Katanya sahra. Sahra itu apa? Padang pasir yang dia memiliki keistimewaan binudratil amtor, jarang turun hujan. Binudroh, nudroh itu jarang, nadir. Jawabannya? Ya, jarang turun hujan. Jadi amtor itu jamak dari
Motor. Berarti B. Kemudian selanjutnya. Jawabannya As-sarabu ibaratun an zahiratin basariyatin wahmiyatin tuntaju. Nuktah-nuktah apa? Mana kira-kira yang tepat untuk menemani tuntaju di sini? Apa? Sarab itu apa? Fatamorgana. Sarab itu sesuatu yang kita lihat dari jauh, dia kelihatannya A, tapi ketika kita sudah mendekat ternyata B. Nah, itulah sarab. jawabannya. Ya. Kalau kita misalnya lihat aspal itu dari kejauhan karena uap panasnya itu, maka seakan-akan kayak ada air di sana. Tapi setelah kita mendekat, mana airnya? Itu namanya sarab. Baik. Nah, di sini yang ingin kita tanyakan adalah padanan huruf jar setelah tuntaju. Karena fi'il lazim, ya, atau juga fi'il muta'addi, dia memiliki padanan huruf jar masing-masing yang berbeda satu kalimat dengan kalimat yang lain. Dan inilah yang menentukan maknanya. Ya, antum misalnya, apa bahasa Arab saya berbuat adil pada siswa-siswa saya? Apa bahasa Arabnya? Ana a'dilu fi tullabi. Itu fi. Tapi kalau antum menggunakan kata an, ana a'dilu an tullabi. Artinya apa? Bukan berbuat adil. Artinya di sini kabur. Artinya di sini meninggalkan siswa-siswanya. Jadi huruf ini yang datang setelah fi'il itu menentukan makna yang diinginkan dari al-mutakallim. Sama seperti kalimat yang sering kita kasih contoh, raghiba an dengan raghiba fi. Kalau raghiba fi itu artinya apa? Suka. Kalau raghiba an justru artinya benci. Dua hal yang berbeza. Baik. Jadi di sini jawabannya adalah apa? Tuntaju anin kisari asyi'ati dhawi bisabab ikhtilafi darajatin hararatil hawa fawqa tariq. Berarti tuntaju an. Jawabannya. An. Kemudian selanjutnya fi athna'i tariqi qabaltu nuqtah Indonesia. Di perjalanan saya qabaltu berjumpa nuqtah Indonesia. Nah, di sini jawabannya apa? B, muslimi. Kenapa tidak muslimun? Karena dia di sini adalah maf'ul bihi. Kenapa tidak muslimun atau muslimin? Karena dia di sini adalah mudhaf. Kalau dia mudhaf, maka tidak boleh ada nunnya di situ. Maka nunnya dihapus. Jadi muslimi Indonesia. Orang-orang Islam Indonesia. Selanjutnya, haka ghairu wahidin min ahli ilmi wal ijma'i nuqtah kurawiyatil ardi. Haka yahki menceritakan. Ghairu wahidin min ahli ilmi. Lebih dari satu orang dari ahlul ilmi, dari para ulama. Apa yang mereka ceritakan? Ijma. Nah, setelah kata ijma ini apa kira-kira yang tepatnya? Min ala bi fi kurawiyatil ardi apa? Bulatnya bumi. Jadi beberapa ulama mengatakan bahwasanya kesepakatan ulama bahwasanya bumi itu bulat. Nah, di sini ijma di sini padanannya apa? Huruf jar. Huruf jarnya adalah ala. Ya. Kalau bahasa Indonesia kita juga kan seperti itu. Ini sepakat atas apa? Sepakat atas apa? Ya, nah seperti. Baik. Selanjutnya, nah ini di sini kita menyusun kalimat-kalimat menjadi susunan yang benar. Raqib hadil kalimati tarkiban sahihan. Ada kata sayyid, ada khamsun, ada utsmanu, ada madarisu, ada bana. Nah, mana kira-kira yang tepat? Yang tepat adalah C. Bana as-sayyidu utsmanu
khamsa madarisa. Sayyid itu tuan. Bana itu artinya bana yabni, membangun. Sayyid Tuan Utsman khamsa madarisa, dia membangun 5 sekolah. Kenapa tidak khamsata? Ada yang bisa jawab? Karena madrasatun itu muannas. Makanya dia di sini bilangannya muannas. Selanjutnya hunaka alamatun tadullu ala anna syarika yattasifu bi al-mufradatu al-munasibatu lit-ta'biri an tabi'atis su. Cari sesuatu yang dia adalah sifat yang buruk. Apa kira-kira sifat yang buruk di situ? C. Al-bukhl. Hunaka di sana alamatun tadullu ala anna syarika. Di sana ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya asy-syarik. Syarik di sini teman kita. Yattasifu bi, memiliki sifat yattasifu bi. Nah, di sini kita diminta untuk mencari sifat yang buruk. Apa di situ? Kalau huzn, kalau sedih, bisa baik bisa buruk. Kalau antum misalnya sedih gara-gara apa? Gara-gara Islam dihina. Tapi kalau antum sedih misalnya diputus sama, ya kan? Ini kesedihan yang tidak baik. Karim itu baik, nasyid itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Nah, yang buruk di situ apa? Bukhul. Masyad nukto ila madrasah. Kata masyad ini adalah bentuknya fi'il di bersambung dengan tak tanis sakinah, makanya masyad. Berarti fa'il yang datang setelahnya dia adalah berbentuk mu'annas. Siapa yang berbentuk mu'annas di sini? B. Masyatit talibatu ilal madrasah. Selanjutnya di sini kita akan menyebutkan ya jenis-jenis yang kita kelompokkan dan kemudian kalian sebutkan jenis apa ini. Pertama tomatim. Apa tomatim? Tomat. Khiyar. Timun. Khiyar apa khiyar? Bunteng. Teman online ada yang jawab? Bunteng. Timun. Kemudian apa yang ketiga? Jazar. Baik. Nah, ini jenis-jenis apa? Tadi yang jawab ya. A. Fawaki. B. Khudrawat. C. Zuhur. D. Hubub. Fawaki, buah-buahan. Khudrawat, sayur-sayuran. C. Zuhur. B. Zuhur itu bunga-bunga. D. Hubub, biji-bijian. Jawabannya adalah B. Khudrawat. B. Iya. Khudrawat. Sayuran. Jazar, wortel. Wortel, jazar. B. Jawabannya. Kemudian Itu yang gunakan. kalimatul lauh. Nah, ini pelajaran imla. Ini teman-teman ini pelajaran imla. Kalimatul lauh. Lauh papan. Idza kanat tadkhulu 'alaiha al, bagaimana bentuk lauh itu kalau dia dimasuki oleh al? Apakah bentuknya seperti A, di B, di C atau di D? Jawabannya adalah di B, al-lauh. Kemudian selanjutnya harful hamzati fil akhir. Idza kana qablahu fathatun fayuktabu, huruf hamzah yang berada di akhir. Apabila sebelumnya berharakat fathah, maka hamzah tersebut ditulis di mana? Fauqal ya, fauqal hamzah, fauqal waw atau fauqal alif? Fauqal alif. Ini tentang kaidah imla itu. Nah, selanjutnya ini kembali ke nahwu lagi nih. Zahaba Ahmadu ila maktabil baridi.
Ahmad pergi ke kantor pos. Tayyib. Nah, pertanyaannya, muni'at Ahmadu minas sarfi li ajli, kalimat Ahmad itu mamnu' minas sarf. Apa itu mamnu' minas sarf? Ada yang tahu? Mamnu' minas sarf itu artinya mamnu' minat tanwini wal kasroh. Isim yang dilarang memiliki tanwin dan memiliki kasroh. Itulah isim mamnu' minas sarf. Kenapa dia mamnu' minas sarf? Ada sebab-sebabnya. Ya, ada sebabnya. Ada sebab lafziyah dan ada sebab maknawiyah. Nah, sebab maknawiyah itu ada dua, ada karena wasfiyah dan juga ada karena alamiyah. Nah, dia di sini Ahmad di sini dia adalah alam, sebuah nama, dan juga dia kenapa dia mamnu' minas sarf? Karena dia dengan wazan fi'il. Kan Ahmadu itu kan fi'il mudhari'. Fi'il madinya apa? Hamida yahmadu. Huwa yahmadu, ana ahmadu. Nah, berarti ini nama tapi sesuai dengan wazan fi'il. Maka dia mamnu' minas sarf, tidak boleh dikasih kasroh, tidak boleh dikasih tanwin. Selanjutnya, Zaidun. Apanya? Jawabannya D. Alamiah dan wazan fi'il. Sebelum wazan fi'il itu fauqal alif. Yang mana? Mamnu' minas sarf karena dia alamiah dan wazanul fi'il. D. Tayyib, selanjutnya Zaidun Abu Walidin yuhibbu kuratal qadam. Zaid Abu Walid menyukai kuratal qadam, sepak bola, bola disepak. Nah, di sini Abu Walid, i'rabnya apa? Nih saya mau mendengar dari teman-teman online. Kira-kira apa? Atof bayan. Atof bayan. Piye ya atof bayan? Iya. Dari mana? Apa definisi atof bayan? Ada yang tahu definisi atof bayan? Nggak tahu tadi. Ya, definisinya adalah at-tabi'ul jamid. Atof bayan itu dia jamid. Kalau mustaq itu nanti dia jadi na'at. Ya, jadi dia harus jamid, dan semua atof bayan bisa di'irabkan badal. Nah, ditulis. Jadi Abu Walid ini boleh di'irabkan atof bayan dan boleh di'irabkan badal. Badal dari Zaid. Badal apa? Karena badal itu ada 4. Ada badal kuli minal kuli, ada badal ba'di minal kuli, ada badal istimal, dan ada badalul ghalab. Badalul kuli minal kuli. Kuli bangunan. Baik, saya lanjutnya. Nah, ini masih tentang tarokib ya. Hadaratul labu illa, para siswa-siswa itu hadir kecuali kalian. Nah di sini teman-teman antara dua pilihan itu. Kalau tidak A maka C. Tapi C nggak mungkin karena C itu fiil. Nah gitu. Ya, berarti A jawabannya. Selanjutnya, al-bahrul ahmaru yahtawi aidan nuqtah-nuqtah al-adidi min asy-syi'ab syati'ati tasmalul juzral marjaniyati adidah. Tasmalul juzral marjaniyata adidah. Baik. Nah, di sini sekali lagi fi'il dan setelahnya itu adalah huruf jar. Kata kerja ihtawa yahtawi itu padanannya apa kira-kira? Dari huruf jar. Yahtawi ala a. Nah, sekarang i'rabul Quran a. Sekarang i'rabul Quran. Qala ta'ala inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Apa i'rab Qur'anan? Sifat
Maf'ul li ajlihi, maf'ul ma'ahu atau hal? Kira-kira apa? Kalau teman-teman buka kitab-kitab i'rab, maka akan terlihat di sini apa? Salah satu dari i'rab yang dijelaskan oleh para ulama, Quran di sini adalah sebagai hal. Iya, Qur'anan Arabiyyan. Iya. Quran ini dia adalah masdar dari qara'a. Masdar dari qara'a, dan bisa jadi maknanya dia adalah sesuatu yang makruh yang dibaca, atau Quran, sesuatu yang dikumpulkan. Dan Al-Quran semuanya sifatnya seperti itu, sesuatu yang dibaca dan juga sesuatu dikumpulkan. Maka sesungguhnya kami telah menurunkannya Qur'anan. Keadaannya apa? Keadaannya adalah dia adalah sesuatu yang dibaca dan juga adalah sesuatu yang dikumpulkan. Quran itu sesuatu dikumpulkan. Kumpulan dari kalimat-kalimat namanya apa? Namanya ayat. Kumpulan dari ayat-ayat namanya apa? Surat. Kumpulan dari surat-surat namanya apa? Juz. Ya, kumpulan dari juz mushaf. Nah, sekarang kita masuk ke as'ilatu fahmil makruh. Kita membaca teks di sini, baca dengan benar, ya, dan pastinya kita jawab sesuai dengan teks ini. Dan teman-teman di sini ada yang mau baca, silakan. Saya mau mengetes kemampuan baca rubundel antum, biar nanti saya prediksi antum lulus apa enggak Lipia. Ada yang mau baca di sana? Ini peserta kita sedikit ya. Berapa orang ini peserta? Ada yang mau baca? Ini istaharal arabu bil judi. Ini kan nggak ada harakatnya. Nah, di sini saya mau lihat kemampuan teman-teman membaca Arab gundul. Ini penting juga. Teman-teman yang mau daftar itu harus bisa baca Arab gundul. Jangan bisa baca Arab keriting aja. Ada yang mau baca? Anasat. Siapa namanya, Mas? Izam. Izam. Izam Ar-Rafi. Oke, siap. Boleh. Oke, dibaca. Suaranya kencang dikit ya. Ya. Oke, bismillah. Ishtaharal arabu bil judi. Waqad ta'assala fi nufusihim mamtala'at bihi qulubuhum wa min ajwadihim Hatim At-Ta'i wa lahu qasas ajibah bil jud. Qabalahu hilang tak? Oh, mana ya? Itu tolong panggil itu Ustaz Fikri. Hilang bilang. Waduh, mana ini ya? Kok bisa hilang ya? Oh iya. Afwan, Ustaz Fikri ini. Zoom-nya mana tadi? Kok hilang? Pencet. Oh ya. Mana tadi ya? Afwan itu dipencet. Hilang Ustaz ya? Kemana ya? Tadi lagi baca apa? Mana ya? Tadi kepencet-pencet. Oh ini dia. Terlalu gede. Oh, terlalu gede. Apaan? Gede. Gaptek. Mana tadi?
Udah buka ya. Tayyib, afwan teman-teman tadi. Oke, kita tadi di fahmil makruh. Oke, silakan diulangi tadi baca. Ya. Ishtahara al-arabu bil judi wa qad ta'assala fi nufusihim mamtala'at bihi qulubuhum wa min ajwadihim Hatim at-Ta'i wa lahu qasasun ajibah fil jud. Qabalahu jama'ah fit tariq fasa'alahu an halihi faqalu hal min ta'amin fa'ajabahum atas'aluna 'anit ta'ami wa ibli amamakum thumma qama wa nahara lahum thalatha minal ibil likulli wahidin minhum jamalun faqala ahaduhum kunna naqna'u minat ta'ami bil labani wa naktafi minal ibli binaqatin wahidatin faqala Hatim inni ra'aitu wujuhan mukhtalifah fadhanantu anna al-buldana mukhtalifah fa aradtu an yadhkura kulla minkum ma ra'a idza 'ada ila qaumihi wa syakaruhu wa ansarafu li sya'nihim. Masya Allah. Ya, bacaan antum lancar ya. Cuma mungkin harokat-harokatnya saja tadi yang perlu diperjelas. Ishtahara al-arabu bil judi wa qad ta'assala fi nufusihim wa imtala'at bihi qulubuhum wa min ajwadihim Hatim at-Ta'i wa lahu qasasun ajibatun fil jud. Ishtahara ya, masyhur Arab dengan jud, kedermawanan. Waqad ta'assala fi nufusihim, dan memang sudah mengakar di jiwa-jiwa mereka. Nufus jamak dari nafsun. Wamtala'at bihi qulubuhum, dan sudah memenuhi hati mereka. Jadi sudah menjadi tabiat, watak, kepribadian, karakter. Wa min ajwadihim Tayyib Hatim at-Ta'i, dan yang paling di antara yang paling dermawan di antara mereka adalah Hatim at-Ta'i. Walahu qasasun ajibah, dia ada cerita-cerita yang menarik tentang kedermawanannya. Terus qabalahu jama'atun fit tariqi fasa'alahu an halihi. Dia bertemu dengan sekelompok orang di suatu jalan, di perjalanan lah ya. Fasa'alahu an halihi. Maka dia bertanya kemudian, ya, bertanya tentang keadaan satu sama yang lain. Kan biasa kalau orang Arab itu ketemu kan, kalau di Mesir itu zayyak amili khabariki, itu ya, bagaimana kabar Anda? Taib. Maka kemudian orang-orang jamaah tersebut bertanya kepada Hatim, hal min ta'amin, apakah Anda punya makanan? Ya kan dalam keadaan musafir wajar kalau satu dengan yang lain saling menanya nih. Orang musafir itu kan apalagi di padang pasir itu ada yang butuh air, ada yang butuh obat, ada yang butuh makanan. Karena di padang pasir nggak ada warteg masalahnya, nggak ada pom bensin. Tayyib, faqalu hal min ta'am, apakah ada makanan? Fa'ajabahum, kemudian dia menjawab mereka, atas'aluna 'anit ta'ami wa ibli amamakum. Apakah kalian bertanya tentang makanan, bertanya tentang makanan, sedangkan unta saya itu ada di depan kalian? Masya Allah. Ya, sama seperti misalnya, apakah ini bisa numpang ke Jakarta? Apakah kalian tidak lihat Pajero saya berjejer-jejer itu? Ambil satu, kayak gitu lagi. Tsumma qama wa nahara lahum thalathata minal ibili likulli wahidin minhum jamal. Nah, kemudian Hatim dengan kedermawanannya tadi, ya, dia kemudian menyembelih langsung 3 unta disembelih. Subhanallah. 3 unta disembelih, padahal orang itu kan ya paling sekelompok itu nggak sampai sekampung lah. Sekampung aja 3 unta aja udah banyak banget itu, apalagi hanya sekelompok ketemu orang di perjalanan. Faqala ahaduhum, salah satu di antara mereka berkata, kunna naqna'u minat ta'ami bil labadi wa naktafi minal ibili binaqatin wahidah. Sebenarnya kami tadi nanya, apakah ada makanan itu cukup kalau seandainya
Di situ ada susu, ya, wanaktafi minal ibili binaqah. Dan kami kalau seandainya kalau mau nyembelih unta pun satu aja cukup. Naqah itu unta perempuan. Kalau jamal sama ibil itu kumpulan dari unta-unta. Tayyib, kalau ibil itu kumpulan dari unta-unta, dia adalah isim jamak. Faqala Hatim, kemudian Hatim menjawab, inni ra'aitu wujuhan mukhtalifah. Saya melihat wajah kalian berbeda-beda. Artinya ada yang dari ini, ada yang dari sana, beda tempat, beda wilayah. Fadhanantu annal buldana mukhtalifah. Saya mengira kalian ini dari daerah yang berbeda-beda. Fa'aradtu an yadhkura kullun minkum ma ra'a idza 'ada ila qaumih fasyakaruhu wa ansarafu li sya'nihi. Kemudian apa? Katanya kata Hatim, saya menginginkan kalian ini di antara kalian ini, setiap kalian ini katanya setelah melihat apa yang dia lakukan tersebut untuk disampaikan kepada kaumnya ketika nanti kalau sudah pulang. Bagaimana kedermawanan orang-orang Arab. Tayyib fasyakaruhu wan sarafu li sya'nihim. Maka orang-orang tersebut berterima kasih kepada Hatim dan insarafu li sya'nihim. Mereka bubar sesuai dengan urusan mereka masing-masing. Pertanyaannya, amman tahkil kisah? Ya, kisah di atas itu berbicara tentang siapa? Siapa sosok yang dibicarakan di kisah di atas? Jawabannya adalah B. Hatim at-Ta'i. Pertanyaan selanjutnya, istaharal Arabu qabla al-Islam bi asya'a katsirah. Minha, nah, orang-orang Arab sebelum Islam itu sudah terkenal karena Hatim at-Ta'i ini sebelum Islam. Orang-orang Arab itu sebelum Islam sudah terkenal dengan ada akhlak-akhlak yang baik yang melekat pada mereka. Di antaranya apa? Apa kira-kira? Bin nasyad, bil karam, bil bai' atau bil bukhl? Haram. Bil karam. Nah, di sini teman-teman harus paham. Muradif sinonim dari kata jud itu. Jud itu dermawan, begitu juga karam itu dermawan. Di atas itu tidak ada kata karam, tapi kita bisa pahami dari sisi apa? Sinonimnya. Selanjutnya. Waqad ta'assala fi nufusihim wa imtala'at bihi qulubuhum. Ad-dhamiru bihi, kembalinya kemana? Waqad ta'assala fi nufusihim wa imtala'at bihi. Hi-nya kembali kemana? Ke al-jud. Betul. Kenapa bukan al-karam? Dia bukan al-karam karena di sini al-karam kan enggak ada, yang ada al-jud. Berarti jawabannya adalah dejud, kedermawanan. Waqad ta'assalat fi nufusihim, dan sudah mengakar di jiwa mereka, wa amtala'at bihi, dan sudah penuh dengan apa? Dengan kedermawanan. Aina qabala jama'atan aina qabala jama'atun hatiman. Di mana orang-orang tersebut bertemu dengan Hatim? Jawabannya adalah D, fit tariq. Baik, selanjutnya, hal min ta'am, madza fahimta min hadhil jumlah? Ini kalimat hal min ta'am ini maknanya apa? Maknanya adalah B, thalabut ta'am, meminta makanan. Ini gaya bahasa orang Arab seperti itu. Dia tidak mengatakan misalnya minta dong. Kalau bahasa kita kan atlubu minka, mungkin bahasa ininya kan, atlub dong, kan, minta dong. Orang Arab itu ada gaya bahasa amin ta'am. Dalam Al-Quran itu apa? Dalam surat Qaf itu, ketika Allah bertanya siapa lagi yang mau dimasukkan ke dalam neraka ini, hal min nazir, apakah ada lagi tambahan? Seperti itu ya. Jadi ini talabut ta'am, meminta ta'am. Kemudian fa'ajabahum atas'aluna 'anit ta'ami wa ibili ma'akum. Domirhum kembalinya kemana? Fa'ajabahum. Maka siapa yang menjawab? Hatim. Menjawab siapa? Hum, mereka. Siapa mereka? Jamaah. Kelompok orang. Tsumma qama wa nahara lahum. Kemudian dia bangun wa nahara lahum. Ma makna kalimati nahara? Apa arti kata nahara?
Dabaha, menyembelih. Nah ini memang kata-kata yang sinonim. Walaupun dia, kalau naharo ini sebenarnya dia lebih khusus untuk ibil, untuk unta. Unta itu bahasanya naharo. Kenapa? Karena unta itu disembelih dengan ditusuk di bagian lehernya. Nahar itu kan leher. Di sini ditusuk. Dan dia ditusuk dalam keadaan berdiri. Kenapa? Karena kalau unta mau disembelih seperti menyembelih sapi, nggak kuat kita. Kenapa? Unta itu kuat. Tapi sapi aja kita sempoyongan. Apalagi mau nyembelih unta. Makanya disembelih dengan cara berdiri atau sambil berlari. Kejar sama unta itu. Iya. Tayyib. Selanjutnya. Jadi jawabannya adalah C. Zabahah. Bima yakna'u jama'atun minat ta'am. Nah. Jamaah ini. Mereka sudah merasa cukup dengan apa? Binaqatin wahidah. Dengan satu unta pun mereka sudah cukup. Cuma karena saking karomnya nih. Ini orang Arab nih. Saking karomnya. Hatim atau ini kan dia adalah sebagai cerita dari orang-orang Arab dulu akan kedermawanan orang-orang Arab, menjadi simbol kedermawanan orang-orang Arab. 3 unta coba, ya kan? 1 unta aja harganya berapa? 1 unta itu kalau harganya 100 juta berarti dia dalam satu waktu itu ngasih 100 juta coba, masya Allah. Kam ibilan naharaha Hatim, berapa unta yang disembelih oleh Hatim? Ada 3 unta. Selanjutnya, limadza naharu Hatimun thalathatan minal ibilil jamaah? Ya, mengapa Hatim menyembelih 3 unta untuk sekelompok orang tersebut? Jawabannya adalah li'annahu dhanna, karena dia menyangka annahu minal buldanil mukhtalifah, bahwasanya mereka dari daerah-daerah yang berbeza. Nah, sekarang kita masuk soal-soal balaghah. Baik. Ini kita kalau azan 15 menit ya. 15 menit ya. Kita ini lanjutkan sampai qomat atau kita berhenti dulu sholat kemudian lanjut lagi atau kita sambil nunggu qomat kita selesaikan? Teman-teman yang online? Masih tak sama. Ini gimana? Tidak. Apa? Ada suara di sana? Apa kita sambil nunggu azan ya? Nunggu azan, nunggu qomat. Nunggu qomat nanti kalau kira-kira sudah 10 menit baru kita stop nanti untuk salat asar. Baik. Selanjutnya as'ilatun fi balaghah fi ulumil balaghah. Nah, ini ada ilmu balaghah, ada ilmu adab. Baik. Soal balaghah. Al-balaghatu lughatan, balaghah secara bahasa artinya adalah Usul. C, al-wusul. Kan ada orang yang namanya sudah akil baligh. Ini sudah sampai usia taklif, baligh. Maka al-balaghah secara bahasa itu adalah al-wusul wal intiha. Sampai. Artinya makna yang diinginkan oleh mutakallim itu sampai ke mukhatab. Min syuruti fasahatil kalam, termasuk syarat dari fasahah sebuah kalam. Di situ ada fasahatul kalimah dan ada fasahatul kalam. Fasahatul kalimah adalah syartun di fasahatil kalam. Nah, ada 3 di situ syarat fasahatul kalam. Jawabannya di sini yang benar adalah kira-kira apa? A. As-salamatu min tanafuril kalimat. Itu salah satunya. Yang lainnya apa? As-salamatu minat ta'qidi al-lafzi wal ma'nawi. Yang ketiga, as-salamatu min mukhalafati qiyasin nahwi. Harus di luar kepala ini. Selanjutnya, tarkibul jumlatis sahihatil munasibati lil hal. Hadza ta'rifu li ilmi. Tarkib, menyusun jumlah yang benar, yang sesuai dengan keadaan. Ini definisi ilmu apa? Ilmu menyusun sebuah jumlah. Kalau bayan itu kan apa?
menyampaikan satu makna dengan gaya yang berbeda-beda. Kalau ilmu badi itu keindahan dari lafaz dan makna. Kalau ini berarti ilmu ma'ani. B. Min turuqil qasri. Nah, qasr ini adalah salah satu pembahasan ilmu ma'ani. Cara kita mengkasar. Kasar itu artinya menyempitkan makna. Itu ada beberapa cara. Salah satunya apa di sini? D. Taqdimu ma haqquhu ta'khir. Mengedepankan sesuatu yang seharusnya diakhirkan. Contohnya apa? Dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Iyyaka itu kan adalah maf'ul bihi. Maf'ul bihi itu seharusnya datang setelah fi'il. Ini kok dia datang sebelum fi'il? Berarti ada makna qasar di situ, penyempitan makna. Makanya kalau kita terjemahkan, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Dan di sana ada lagi an-nafyu ma'al istitsna, salah satu dari turuqul qasr. Innama dan lain sebagainya. Aliyun kalbi'ri fil ata. Ali kalbi'ri seperti sumur. Fil ata dalam hal pemberian. Sumur itu kan kita timba. Ya, kita timba. Selama dia masih mengeluarkan air, maka dia akan keluar terus air. Artinya dia tidak berhenti memberi. Selama dia masih ada air dalamnya, pokoknya dia ngasih terus. Ada orang pokoknya dia nggak pelit, selama dia ada uang pokoknya kasih aja, nggak sayang dia dengan duit. Itulah ali. Ya, kecuali kalau sudah musim kering. Nah ini misalun di tasbih apa? Teman-teman online ada yang tahu kira-kira? Jawabannya apa ini? Ada tasbih, ada tasbih sharih, ada tasbih dimni. Sharih itu artinya semua rukun-rukunnya disebutkan. Dia diserupakan dengan sumur itu dari sisi apa? Dari sisi atau dari sisi pemberian. Berarti di sini sharih. Sharih itu artinya jelas. Tasbih di sini jelas. Kenapa jelas? Karena disebutkan dalam hal apa dia diserupakan dengan bi'ar, dengan sumur, dari sisi pemberian atau maka namanya di sini tasbih sharih. Selanjutnya qala ta'ala wa nunazzilu wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan, dan dia menurunkan untuk kalian dari langit rezeki. Nah, ini ada majas mursal. Majas mursal di sini ada alaqahnya. Alaqahnya apa di sini? Ya. Nah, teman-teman harus paham ya tentang majas ini. Majas ini adalah salah satu pembahasan dari ilmu bayan. Dan dia ada dua, ada majas lughawi dan ada majas akli. Majas lughawi terbagi menjadi dua, ya. Ada majas mursal dan ada isti'arah. Nah, di sini majas mursal. Majas mursal itu memiliki alaqah. Alaqah itu kenapa dia digunakan untuk majas? Karena di sini musabbabiyah. Musabbabiyah. Karena di sini dia rizqon ini adalah perwakilan dari hujan yang turun ke bumi. Jadi di sini yang Allah turunkan dari langit itu apa? Hujan. Tapi dengan hujan itu kemudian menjadi rezeki. Menjadi makanan, menjadi tumbuhan, hewan bisa hidup dan lain sebagainya. Di sini majas mursal alaqahnya adalah musabbabiyah. Selanjutnya hadfu fiha al-mushabbahu, hudifal fiha al-mushabbahu wa sarraha fiha bilabdil mushabbahi bih. Itu adalah definisi untuk apa? Hudifa fihi al-mushabbah. Musabbahnya dihapus. Wa surriha fiha bilabdil musabbabihi. Dan yang disebutkan di situ hanya musabbah bihinya saja. Ini adalah definisi dari isti'arah tasrihiyah. Isti'arah itu apa isti'arah? Isti'arah itu adalah tasbihun hudifa ahadu tarafaihi. Dia adalah tasbih, penyerupaan yang dihapus salah satu dari musabbah atau musabbah bihi.
Kalau yang dihapus adalah musyabbah, maka dia adalah isti'arah tasrihiyah. Kalau yang dihapus adalah musyabbah bihi, maka dia adalah isti'arah makniyah. Hafal ini teman-teman. Selanjutnya, mabhasut tibaqi minal muhassinati. Ya, mabhas tibaq. Tibaq ini apa namanya? Pembahasan dalam ilmu badi. Muhassinat itu ada dua. Ilmu badi itu adalah muhassinat. Muhassinat itu ada dua. Ada muhassinatul lafziyah, ada muhassinatul ma'nawiyah. Nah, dan tibaq ini adalah muhassinat ma'nawiyah yang berkenaan dengan makna. Tayyib tashabuhu lafzaini fin nutqi wa ikhtilafuhuma fil ma'na ta'rifun li apa itu? Tashabuh lafzaini fin nutqi. Jadi ada dua lafaz nyebutnya sama. Lakin maknanya berbeza. Ini definisi untuk apa? Jinas. Contohnya apa? Ya kata-kata sa'ah. Sa'ah itu bisa dimaknai jam, bisa dimaknai jam yang 60 menit, dan juga bisa dimaknai apa? Hari kiamat. Mata sa'ah. Jadi satu lafaz makna berbeza. Itu namanya jinas. Kemudian qala ta'ala falyadhaku qalila wal yabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun. Tayyib. Falyadhaku qalila. Tertawalah kalian sedikit. Wal yabku katsira. Tetapi kalian menangislah banyak. Nah, ini bentuk apa dalam ilmu badi'? Apa namanya? Namanya muqabalah. Artinya sesuatu yang disambut dengan apa namanya lawan dari maknanya. Ya kan, falyadhaku itu kan artinya apa? Tertawa. Tertawa itu lawannya apa? Menangis, yabku. Maka ada muqabalah di situ, ada yang saling berhadapan. Kan namanya di sini muqabalah. Tayyib. Nah, kemudian di sini soal-soal fil adabil arabi, soal-soal yang berkenaan dengan apa? Adab Arabi. Ya. Zuhair ibnu Abi Sulma, syairun ma'rufun fi asri jahili, ya. Nah, ini memang teman-teman harus dihafal ini, penyair-penyair di zaman jahiliyah. Kita di sini menghafal ini saja, pemilik 7 mu'allaqat, pemilik 7 syair yang terkenal, yang terbagus, yang ditempel di dinding Ka'bah. Salah satunya adalah Zuhair ibnu Abi Sulma. Ini ayahnya, anaknya juga jadi seorang penyair. Nanti ada Ka'ab ibnu Zuhair. Ka'ab ibnu Zuhair ini anaknya, tapi dia sudah masuk Islam dan menjadi sahabat Rasul. Anaknya. Min anwa'in nasril fannil arabi. Di antara bentuk nasr fannil arabi adalah apa? Nah, kalam Arab itu terbagi dua. Ada nasr, ada syair. Selain dari syair itu namanya nasr. Nah, bentuk nasr ini ya ada khitabah, ada qasas, ada hikam. Khitabah itu khutbah, ceramah. Qasas itu cerita-cerita. Hikam itu kata-kata hikmah. Berarti jawabannya adalah D. Al-kullu sahih. Min agradis syair, di antara maksud-maksud dari syair. Orang berArab ketika dia bersyair itu ada maksudnya. Apa maksudnya di sini? Banyak sekali. Ada madah, memuji. Ada hija, hija itu mencela. Di sini berarti hija. Ada lagi fakhr, berbangga-bangga. Ada lagi rasa atau risa, apa? Meratapi kematian. Asrul Abbasi pada amin sanati, Asrul Abbasi, periode Abbas, Bani Abbasiyah, itu dimulai tahun 132 hingga D 665 Hijriah. 665 Hijriah, Bani Abbasiyah runtuh di tangan Tatar. Min ashari syu'ara'i fi asri Umawi, di antara penyair yang masyhur di zaman Bani Umayyah. Siapa? Ada 3 penyair di situ. Tolong ini dihafal betul. Ini biasanya sering ini keluar. Saya lihat. 3 penyair masyhur di zaman Bani Umayyah. Yang pertama Jarir, yang kedua Farazdak, yang ketiga Akhtal. Jarir, Farazdak, dan Akhtal. Min asyhari syu'ara'i fi asril Abbasiyah, di antara penyair yang terkenal di zaman Abbasiyah. Siapa di sini? Antara Ibnu Shaddad di zaman jahili. Abu Thayyib Mutanabbi Abbasi.
Farasdak Umawi, Ahmad Syauqi Asri. Berarti di sini Abu Thayyib Mutanabbi ini yang terkenal di zaman Abbasi. Nah, sekarang soal-soal yang berkenaan dengan ilmu syar'i. Ada 20 soal di sini dan pertanyaan-pertanyaannya di sini simpel, mungkin kita jawab secara cepat saja ya. Ya, biar habis ini kita istirahat ya. Mungkin teman-teman ada yang buat kolak, ada yang sudah bikin bubur dan lain sebagainya. Di sini soal-soal syar'i. Ma ta'rifu tauhidul uluhiyah? Apa definisi tauhid uluhiyah? Jawabannya adalah D. Ifradullahi fil ibadah. Min syuruti la ilaha illallah. Termasuk syarat la ilaha illallah itu ada 7. Apa? Ikhlas di sini, ya. Ini yang disebutkan di dalam syairnya Syekh Hafiz Al-Hakami. Ya, al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu wasidqu wal ikhlasu wal mahabbah waffaqakallahu lima ahabba. Di situ ada ikhlas. Min anwa'i syirkil akbar, di antara syirik besar di sini apa? Nah, di sini hati-hati pertanyaannya menjebak. Libsul halqah, memakai gelang, bisa jadi syirik kecil, bisa jadi syirik besar. Arya, syirik kecil. Nah, doa sahibil qabr, meminta kepada pemilik kubur, ini syirik besar. Berarti jawabannya adalah C. Min maratibil iman bil qadar, di antara maratib tingkatan iman kepada qadar. Di situ ada al-kitabah, al-ilmu, al-masyiah, al-khalq. Di sini jawabannya adalah al-masyiah. Minal hikmati fi ziyaratil kubur, hikmah dari ziarah kubur apa? Tadzakurul maut, mengingat mati. Jangan disebut bid'ah di sini. Ziarah kubur itu mustahab sunnah, tapi ketika sesuai dengan sunnah dia jadi sunnah. Tapi kalau ada bid'ahnya dia jadi bid'ah, kalau ada syiriknya dia jadi syirik. Asma'ullahi ta'ala, nama-nama Allah di sini apa? Tauqifiyah. Tauqifiyah itu apa? Artinya hanya bisa kita pahami dari nas saja. Tidak bisa kita reka-reka, tidak bisa kita akal-akal. Min arkanis salat, termasuk rukun salat di sini apa? At-taslim, salam ke kanan dan ke kiri itu rukun. Itu pendapat yang kuat. Dan 2 salam, bukan 1 salam. Jadi kalau setelah salam pertama antum kentut, ya, salat antum batal. Itu pendapat yang rojihnya. Kalau pendapat Syafi'i enggak? Pendapat Syafi'i setelah salam pertama antum kentut, salat antum sah. Tapi pendapat kuatnya dua-duanya itu termasuk. Ma makna tayammum lughatan? Apa makna tayammum secara bahasa? Al-qasdu. Secara istilah, isti'malu turabit tahiri bi sifatin muayyanin li sababin muayyan. Itu definisi secara istilah. Bima na'rifu awal Ramadan? Bagaimana cara kita mengetahui awal Ramadan? Bi ru'yatil hilal. Yustaratu fi ikhraji zakatil mal. Syarat kita wajib mengeluarkan zakat mal. Syaratnya apa? Bulughun nisab, sudah sampai nisabnya. Ya, yaitu apa? 85 gram emas. Min anwa'il irfi, min mawani'il irfi. Hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan warisan apa? Ikhtilafuddin. Ya, agamanya berbeda. Yaqiful haju fil arafati fi yaumi. Orang-orang haji dia wukuf di Arafah tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Ismul Imami Abi Dawud, nama Imam Abu Dawud apa? Sulaiman ibnu Ash'ath As-Sijistani. Min ashabi kutubus sittah, di antara pemilik kutubus sittah kitab hadis adalah di sini apa? Semuanya, ya. Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Min syurutil hadis sahih, termasuk syarat hadis sahih apa? Quwwatut tabti, hafalannya kuat. Kalau sedang, kalau kurang hasan. Min azwajin Nabi, salah satu istri Nabi adalah Saudah, ada 9, salah satunya Saudah. Terakhir, bismillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam aqama 14 malam di rumah sebelum dia sampai ke Madinah. Di rumah siapa? Di rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Oh, masih ada lagi. Al-asyaratul mubasysyarun bil jannah, 10 orang yang dikabarkan surga. Di sini enggak ada jawabannya, berarti al-kullu khata. Min sifatil Quran, termasuk sifat Quran, as-sifat at-tibyan al-huda, semuanya benar. Hukumu apa? Min hukmi nuzulil Quran min hikami nuzulil Quran mufarraqah, hikmah dari turunnya Al-Quran bertahap-tahap apa?
tathbitul Qur'ani fi qalbi rasuli wa ummatihi. Min asma'il mufassirin fi ahdi tabi'in al-kullu sahih. Semuanya adalah mufassirin dari kalangan tabi'in. Masmul Imam Syafi'i, siapa nama Imam Syafi'i? Muhammad ibnu Idris Thayyib Asy-Syafi'i. Barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua bisa serius di dalam mengikuti ujian di Libya dan mendapatkan keberhasilan dan mendapatkan qabul di Libya dan juga di jamiah-jamiah yang diinginkan antum semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.